Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Sholawat berbingkaikan salam mari kita hadiahkan kepada Nabi Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan rajinnya kita berucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di yaumul kiamah nanti. Hadirin wal hadirat, para sahabat surga yang dicintai Allah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pentingnya menjaga lisan dalam ajaran Islam. Dalam ilmu komunikasi, lisan merupakan salah satu unsur penting untuk dapat melakukan komunikasi tatap muka. Lisan merupakan indera manusia yang paling mudah untuk dapat menyampaikan pesan dan informasi. Melalui lisan, penyampaian pesan dapat menjadi efektif. Rasulullah SAW bahkan menyampaikan mukjizatnya paling besar melalui lisan, yakni Al-Quran. Turunnya Al-Quran melalui perantara malaikat Jibril yang kemudian dilisankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya untuk diingat dan diamalkan. Dari lisanlah bisa datang sebuah kebaikan, petunjuk bagi umat manusia di dunia. Surat Al-A'raf ayat 203 menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memiliki kejujuran dalam menyampaikan lisannya. Dan apabila engkau, Muhammad, tidak membacakan suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, "Mengapa tidak engkau buat sendiri ayat itu?" Katakanlah, Muhammad, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Ini adalah bukti nyata dari Tuhanmu, petunjuk dari rahmat bagi orang-orang yang beriman. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki kekurangan karena tidak bisa membaca dan menulis. Namun lisannya merupakan penyampai petunjuk dan kabar gembira yang hingga saat ini dijadikan pedoman bagi umat muslim dalam beribadah. Turunnya Al-Quran tidak selayaknya sebuah buku yang jatuh dari langit atau wahyu yang langsung seluruhnya disampaikan, namun setiap ayatnya turun sedikit demi sedikit agar para sahabat mudah menghafal serta memahami ayat-ayatnya dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian berjudul Konsep Wahyu Al-Quran dalam perspektif Nasr Hamid Abu Zaid yang ditulis Kharidatul Mu'diyah pada tahun 2015 menyatakan bahwa di dalam Al-Quran, wahyu memperoleh tempat yang sangat khusus, diperlakukan secara istimewa dan misterius, sehingga tidak dapat diungkap oleh pikiran manusia biasa. Untuk itulah diperlukan perantara manusia istimewa, yakni Nabi. Dalam Islam, wahyu artinya perkataan Tuhan yang pada hakikatnya merupakan konsep linguistik. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep lisan dalam Islam merupakan unsur penting diberikan pada para nabi dengan kemampuan istimewa dalam menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya.
Pentingnya lisan dalam ajaran agama Islam memberikan petunjuk bahwa setiap pahala dan dosa bisa berasal dari lisan manusia. Melalui kemudahan lisan, manusia dapat dengan mudah mendapat pahala maupun dosa. Tak salah jika para guru mengajarkan muridnya untuk menjaga lisannya dengan sopan santun dan berdasarkan kebenaran. Bahkan dari lisan inilah para sahabat seperti Abu Bakar mendapat gelar As-Siddiq ketika bersaksi bahwa apa yang dikatakan Rasulullah SAW mengenai Isra Mi'raj adalah suatu kebenaran. Namun dari lisan pula lah Abu Lahab dan para pembenci ajaran agama Islam kala itu menyebarkan fitnah mengenai Rasulullah SAW. Azab bagi mereka yang menggunakan lisan mereka untuk menyebarkan kebohongan. Surah An-Nisa ayat 144, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami akan memberinya pahala yang besar." Di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan latihan bagi umat muslim dalam mengendalikan hawa nafsu. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, ibadah puasa juga menahan diri dari segala perbuatan yang merusak, termasuk melalui lisan. Dari lisan, seorang muslim dapat dengan mudah terhapus berkah dalam ibadahnya, berkata tidak baik, bergosip, menyampaikan kebohongan, bergunjing, bahkan menggunakan lisannya untuk mencelakakan saudaranya sendiri. Dari lisan inilah seharusnya terucap kata-kata baik, amanah, dan bermanfaat. Tantangan bagi umat muslim saat ini karena semakin mudahnya teknologi yang memudahkan bagi manusia untuk berkomunikasi. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, maka semakin mudahnya juga seseorang mendapat pahala yang mengalir dengan menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Juga semakin mudahnya seseorang mendapatkan dosa berlipat ganda karena menyampaikan kebohongan dan keburukan. Semoga umat muslim menyadari bahwa lisan merupakan harta yang paling berharga dan dapat juga menjadi senjata yang mematikan bagi orang lain dan diri sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan ini kita bisa menjaga lisan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.